Kalau kita melihat di dalam dunia medsos atau media sosial, masih banyak kita melihat satu ungkapan-ungkapan yang sangat menakutkan, satu term yang pada saat ini sedang up to date, yaitu radikalisme. Dan saya kira tidak ada orang yang bangga dengan adanya radikalisme. Tidak ada orang yang senang dengan radikalisme. Bahkan di berbagai tempat, di berbagai wilayah, bahkan di satu negara berusaha untuk memproteksi supaya tidak tumbuh radikalisme. Ya, pada ruang door to door, saya akan mencoba urun rembuk. Itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya adalah memberikan sumbangsih, tetapi lebih ke aspek yang positif. Saya melihat bahwa radikalisme tidak hanya berorientasi kepada aspek yang negatif, tapi itu nanti akan kita bahas. Apakah radikalisme bisa berorientasi kepada aspek yang positif? Saya kira bisa. Misalnya, kita mendengar bahwa sudah terjadi perubahan yang radikal terhadap ASN yang melayani masyarakat secara baik. Dari contoh itu kita bisa melihat bahwa radikal bersifat positif. Misalnya ada lagi satu berita, ada perubahan yang radikal dan signifikan terhadap Pemda DKI yang melakukan upaya usaha agar mengurangi banjir yang ada di Jakarta. Saya kira ini pasti menjadi berita yang positif. Ya, kita berharap seperti itu karena kita berada di Jakarta. Tetapi apakah radikalisme hanya berorientasi kepada hal-hal yang positif? Kita berharap seperti itu. Tetapi yang memprihatinkan, yang menakutkan adalah apabila radikalisme itu bersifat negatif. Sebagai contoh, para kaum agamawan, bahkan mungkin orang tua, merasa khawatir apabila generasi muda terpapar radikalisme. Karena umumnya dalam term radikalisme itu juga berorientasi kepada fundamentalisme, bahkan bisa terjadi menjadi isu yang global, yaitu terorisme. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai secara tiba-tiba kita ataupun saya sebagai orang tua dikagetkan apabila mendapati anak kita terpapar radikalisme. Nah, mari kita coba lihat. Radikalisme bisa dan mampu itu masuk dalam relung-relung pikiran generasi kita. Dalam ruang ini saya ingin sedikit memberikan edukasi. Artinya adalah bagaimana kita melakukan langkah-langkah yang preventif, bahkan mungkin juga kuratif terhadap radikalisme itu sendiri. Karena mengapa? Karena kalau berbicara tentang aspek edukatif, maka kita memiliki generasi, yaitu anak-anak muda, anak-anak kita yang menjadi fondasi buat bangsa dan negara kita untuk masa depan. Mereka adalah pilar bangsa dan negara di masa depan. Mengapa radikalisme itu bisa masuk dalam pikiran mereka? Mungkin dalam hati sanubari, bahkan menjadi sebuah indoktrinasi. Yang pertama yang ingin kita lihat adalah bahwa kalau dikaitkan dengan aspek fundamentalisme, memang itu sangat terkait dengan aspek agama. Nah, apakah anak-anak kita, bahkan mungkin kita, sudah berada pada tracknya dalam konteks beragama? Kalau kita melihat dalam sejarah datangnya agama di konteks Indonesia, kita melihat bahwa agama hadir dan datang
itu melalui sebuah suasana kontekstualisasi bahkan adaptif. Agama datang melalui jalur-jalur tradisi, kultur, dan budaya soft, sangat lembut. Dan akhirnya agama diterima oleh masyarakat di berbagai wilayah, di berbagai tradisi, bahkan di berbagai kultur budaya yang ada, khususnya yang ada di Indonesia. Tapi persoalannya adalah mengapa radikalisme itu hadir selalu mengarah kepada aspek-aspek yang membangun kekerasan, bahkan kemudian memakan korban. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Secara umum, hadirnya radikalisme adalah sebuah ungkapan, sebuah luapan, mungkin juga sebuah upaya dalam rangka untuk, dalam sisi yang positif, kontrol terhadap model keagamaan yang mungkin sudah liberal, bahkan juga mungkin sudah masuk dalam postmodern. Tetapi menurut saya, kalau kita melihat bahwa sistem keagamaan kita sudah masuk kepada posisi yang postmodern, itu berarti model keagamaan itu sudah memasuki fase-fase di mana relung-relung yang kosong itu adalah relung-relung dalam rangka kita menghargai akan keperbedaan yang ada. Saya melihat dalam sistem beragama yang moderat. Kalau yang liberal, kita bisa melihat bagaimana hal ini memang perlu dipikirkan bersama. Tetapi paling tidak, sudah seberapa jauh model keberagamaan kita. Karena kalau berbicara tentang fundamentalisme, maka setiap agama memiliki fundamentalisme. Kekristenan ada fundamentalisme kekristenan. Yahudi ada fundamentalisme keyahudian. Bahkan Islam juga muncul fundamentalisme Islam. Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai agama-agama yang ada bisa menumbuhkan fundamentalisme. Nah, kalau sudah masuk kepada arah terorisme, ini sudah menjadi musuh global. Kita teringat, mungkin tidak perlu jauh-jauh, konteks radikalisme yang ada di Indonesia. Bisa jadi radikalisme itu sudah ada. Hanya kalau kita melihat dalam sejarah 1998, di mana kita memasuki era reformasi, maka pasca reformasi dimungkinkan karena kita memasuki euforia berdemokrasi yang luar biasa. Maka salah satunya adalah radikalisme itu bertumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Siapa yang bisa mendeteksi? Tidak ada yang bisa mendeteksi. Dan akhirnya, boom! Itu menjadi masalah. Tidak hanya dalam konteks Indonesia, tetapi juga menjadi konteks internasional, bahkan global. Dalam hal ini, upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan? Dalam sisi edukasi ini, memang yang perlu kita lakukan adalah langkah preventif. Kita harus melakukan monitoring terhadap anak-anak kita dalam model beragama. Tidak hanya dalam model beragama, tetapi juga lingkungannya. Ya, kalau di kampus, kursi, bangku itu menentukan IP. Tapi dalam kehidupan sosial dan sosiologi, maka pergaulan itu paling tidak menentukan masa depan. Kalau pergaulan anak-anak kita pada waktu itu mendapatkan pergaulan yang sangat edukatif, di ruang-ruang mereka dapat belajar dan kemudian menimba ilmu sebanyak-banyaknya, akan produktif. Tetapi sebaliknya, apabila kedapatan anak-anak kita tidak tahu dan secara tiba-tiba dia memiliki kelompok atau memiliki peer group yang sangat destruktif dan akhirnya terpapar oleh radikalisme, tampaknya dia sedang mendalami ilmu agama. Tetapi di dalam ilmu agama itu yang dia lihat adalah bagian yang memiliki interpretasi tekstual saja. Hanya kepada teks saja. Padahal yang kita harapkan mempelajari agama tidak hanya melakukan interpretasi tekstual saja,
tetapi juga kita lakukan melalui interpretasi secara kontekstual. Supaya apa? Supaya pendalaman kita terhadap teks dan ayat-ayat itu lebih bersifat komprehensif. Tetapi persoalannya, bagaimana kalau sudah terpapar radikalisme? Sisi edukatif secara sosiologis yang bisa kita lakukan adalah sebuah pendekatan, yaitu berdialog. Nah, saya kira kita memiliki satu lembaga BNPT, Badan Negara yang melakukan penanggulangan terhadap terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Saya kira badan ini telah memiliki kurikulum, memiliki format bagaimana melakukan transformasi supaya paham-paham yang ada ataupun indoktrinasi yang ada di generasi anak-anak muda kita bisa semakin hari pelan-pelan semut semakin berada pada relnya yang benar. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan membalikkan tangan. Dan pada umumnya mereka yang sudah terpapar radikalisme itu sangat sulit untuk berkomunikasi dalam pengertian berdialog. Sangat sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah ada upaya-upaya dari pemerintah untuk melihat ini sebagai kontrol bersama. Radikalisme jangan hanya dilihat dari sisi negatif, tapi juga kita lihat dari sisi positifnya juga. Oh, berarti ada hal-hal yang perlu ditumbuh kembangkan. Karena biasanya radikalisme itu tumbuh karena ada kesenjangan. Entah itu kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, atau kesenjangan oleh karena peluang dan kesempatan yang ada. Karena mungkin mereka jumlahnya sedikit dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga mereka melakukan gerakan-gerakan yang melahirkan radikalisme yang mengkhawatirkan adalah tumbuhnya terorisme. Saya melihat bahwa masih ada peluang dan kesempatan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengadvokasi anak-anak kita supaya mereka tidak terjerumus pada paham-paham tersebut. Sekian, mari Nasgitel. Panas, legi, tur kental. Kita jaga kesatuan, demikian juga persaudaraan untuk Indonesia yang tetap jaya. Terima kasih.